Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bu. Kira-kira suara Ibu kedengaran jelas nggak nih dari tempatmu? Siap, Bu. Jelas banget kok, Bu. Oke deh kalau gitu. Baik, Bu. Nah, kalau Ibu boleh tahu ini eh, nama kamu siapa nih? Terus kamu itu dari kelas berapa? Nama saya Ayu, Bu. Saya dari kelas 11, Bu. Oke, salam kenal ya, Ayu. Ya, Bu. Salam kenal juga, Bu. Kamu kan tadi udah memperkenalkan diri nih. Nah, sekarang Ibu juga pengen memperkenalkan diri nih. Kan ada tuh pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi Ibu kasih tahu dulu nih, Ibu siapa ya. Nah, nama Ibu itu Anggun dan Ibu itu sebagai guru BK-nya kamu di sekolah gitu. Jadi eh, nanti biar konselingnya kita nyaman gitu. Jadi kita saling kenal gitu. Oke, Bu. Siap. Nah, sebelumnya nih kira-kira kamu yuk pernah nggak ikut konseling, entah itu konseling offline atau itu konseling online gitu? Kalau sejauh ini sih saya belum pernah mengikuti konseling ya, Bu. Hmm, gitu. Oke deh, berarti Ibu jelasin dulu ya kira-kira konseling itu seperti apa. Terus juga sebelumnya nih, sebelum kita mulai, Ibu mohon maaf kalau misalnya konseling kali ini tuh kita melakukannya secara daring nih ya, lewat Zoom gitu ya. Soalnya kan masih pandemi juga gitu ya kan. Jadi ya kita saling menjaga aja gitu kan. Di kita Ya, konselnya Bu. lewat online aja gitu. Gak apa-apa ya? Ya, Bu. Nggak Oke, apa-apa kok. oke deh kalau gitu. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan nih. Jadi ibu memberikan bantuan kepada kamu sebagai konselinya ibu gitu, ya kan, untuk memecahkan permasalahan kamu gitu. Nah, bedanya konseling kita hari ini sama konseling yang biasanya sama yang lain-lainnya itu tuh cuman beda di bagaimana cara kita berinteraksi gitu ya. Jadi biasanya kan kita tatap muka, ketemu langsung gitu ya kan. Kalau sekarang kita melakukannya secara online. Kira-kira uh, Ayu bisa menangkap informasi yang Ibu sampaikan gitu, paham? Baik, Bu. Saya cukup memahami informasi yang Ibu sampaikan tadi kok. Oke deh Ayu kalau gitu. Nah, selama proses konseling ini, kalau misalnya sinyal Ibu tuh putus-putus gitu ya, atau suaranya kayak, hah apa nih nggak jelas gitu ya kan? Atau mungkin Ibu nanti tiba-tiba terpental keluar dari Zoom, nanti kita saling berkabar aja gitu ya lewat WA lagi gitu ya kan? Baik, Bu. Siap. Saya nanti akan kabarin. Oke, oke deh kalau gitu. Nah, di sini Ibu sebagai konselornya kamu itu tuh akan menjaga semua rahasia-rahasia yang akan kamu ceritakan itu, entah nanti kira-kira nih di tengah jalan, di tengah kita proses konseling kita nih, kayak kamu punya suatu cerita yang, Bu, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kayak aman kalau itu. Pokoknya semua rahasianya Ayu, cerita-cerita Ayu, cukup kita berdua aja yang tahu. Begitu. Jadi Ayu itu nggak perlu malu-malu, sungkan-sungkan, atau kayak, aduh cerita nggak ya gitu. Udah pokoknya kamu ceritain aja semuanya yang kamu alami, yang kamu merasa kayak, aduh ini masalah kok kayaknya meresahkan gitu ya. Kamu ceritakan aja semuanya, untuk kerahasiaan Ibu jamin aman gitu. Paham ya? Oke, Bu. Siap. Paham kok, Bu. Oke deh kalau gitu. eh Selanjutnya nih, Ibu kan pengen kasih informasi nih terkait peraturan-peraturan kita selama konseling secara online ini ya, yaitu Ibu meminta Ayu untuk mencari tempat yang aman nih.
Jadi entah itu di kamar, jadi yang benar-benar terhindar dari suara ribut-ribut gitu, yang sinyalnya stabil gitu. Jadi Ayu kalau mau cerita juga nggak perlu takut didengar orang lain gitu, karena kan tempatnya aman nih, sepi gitu. Terus sinyalnya juga mantap gitu ya kan. Terus juga Ayu sebisa mungkin untuk menyalakan kameranya biar ya kita lihat muka kita satu sama lain aja gitu ya kan. Kira-kira Ayu bisa nggak nih? Bisa banget dong, Bu. Siap. Ini udah di kamar kok, Bu. Jadi aman. Oke deh, kalau gitu mantap mantap. Oke, berarti kita sekarang langsung masuk aja ya ke konseling kita hari ini. Kita melanjutkan konseling kita hari ini. Gimana? Sudah siap? Siap dong, Bu. Waduh, mantep nih semangatnya Ayu nih. Keren-keren. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke deh kalau gitu. Nah, sekarang Ibu kasih nih kesempatan buat Ayu untuk menceritakan apa saja yang menjanggal di hatinya Ayu. Kira-kira apa aja yang pengen Ayu ceritain ke Ibu yang kira-kira nih sekiranya meresahkan hati Ayu. Aduh, kayaknya kok ini membuatku seperti gundah gulana begitu ya kan. Ayu ceritain aja semuanya. Nanti kita cari solusinya bersama. Ibu dengarkan, kita mencari solusinya bersama. Oke? Baik, Bu. Hmm, Ayo, ayo, kamu nggak usah gugup gitu, ayo, semangat, ayo. Ibu akan mendengarkan semua ceritanya Ayu tanpa ada yang terlewatkan, gitu. ya nih, Bu. Aku gugup banget nih. Nggak apa-apa, ayo, kita tarik napas dulu, biar nggak gugup. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas lagi, hembuskan. Oke, gimana? Kira-kira Ayu udah bisa lebih tenang lagi? Udah lumayan cukup tenang, Bu. Oke deh kalau gitu Ayu udah mulai bisa nih kira-kira ya cerita apa aja yang pengen Ayu ceritain. Gitu ya. Baik, Bu. Sebenarnya itu saya tuh lagi marahan gitu, Bu, sama orang tua saya. Hmm, maksudnya Ayu ini marahnya gimana nih? Coba dilanjutkan lagi nih ceritanya. Saya tuh suka marah-marah dan membangkang dengan orang tua saya, Bu. Kalau di rumah gitu, Bu. Hmm, gitu. Terus nih, kalau Ibu boleh tanya nih ya, kira-kira kenapa nih Ayu melakukan hal-hal tersebut gitu, kayak marah-marah sama orang tua, terus membangkang juga dengan orang tua itu kira-kira Ayu kenapa? Jadi begini, Bu. Saya itu disuruhkan oleh orang tua saya untuk membantu mengerjakan PR di sekolah, PR sekolah adik saya, Bu. Nah, terus habis itu saya juga disuruh membersihkan rumah gitu, Bu. Tapi saya tuh kayak nolak gitu loh, Bu. Kan saya udah ada janji belajar kelompok itu dengan teman saya, Bu. Oke deh kalau gitu, kira-kira kalau Ibu boleh tahu lagi nih ya, Ayu itu ada janji kok belajar kelompok kan tadi katanya. Nah, itu tuh janji belajar kelompok sama teman-temannya Ayu itu tuh memang setiap hari atau gimana nih Ayu? Sebenarnya juga nggak setiap hari juga sih, Bu. Tapi ya emang ngepasin jadwalnya belajar kelompok dengan teman-teman saya aja, Bu. Sehingga saya nggak bisa membantu, Bu. Hmm, gitu. Oke, oke, paham nih Bu nih, maksudnya kamu apa nih? Oke, kita sudah mulai, Ibu udah mulai ngerti nih, maksudnya kamu apa. Baik, Bu. Terima kasih atas pengertian Ibu. Oke nih, kita lanjut nih, kira-kira ada masih yang menjanggal gitu nggak di hatinya Ayu yang kayak masih, aduh aku pengen cerita ini tapi takut gitu, kira-kira ada nggak nih?
Masih ada sih, Bu. Saya itu kan juga berprestasi dalam bidang akademik maupun akademik ya, Bu. Nah, jadi saya itu merasa bahwa tanpa orang tua saya pun pasti saya bisa menjadi orang yang dibanggakan dan diandalkan orang lain gitu loh, Bu. Hal tersebut tuh karena di sekolah pun saya juga selalu dibanggakan oleh guru dan teman-teman saya, Bu. Maaf nih, ayo. Tapi ibu menyela dulu nih ya. Maaf nih, ayo. Tapi kalau menurut ibu nih, ibu kurang setuju nih sama pendapatnya Ayu yang Ayu bilang tadi. Ini karena ya, kita itu tuh kalau nggak ada orang tua, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ayu juga nggak bisa kayak sekarang yang bisa ke sekolah, terus bisa belajar juga, bahkan sampai banyak prestasinya di sekolah kan. Kalau bukan karena orang tua yang mendukung, Ayu kan nggak mungkin bisa sekolah, bisa dapat prestasi, bisa dijunjung-junjung sama guru-guru, sama teman-teman, ya kan? Kira-kira gimana nih? Menurut Ayu bener nggak nih yang ibu bilangin? Iya, Bu. Benar juga sih yang sampaikan Ibu tadi. Namun saya bingung harus melakukan apa ya, Bu, supaya saya itu nggak membangkang pada perintah orang tua saya, sehingga saya bisa berbaikan lagi gitu loh, Bu, dengan mereka, Bu. Oke deh. Kalau gitu, Ayu tidak perlu khawatir, Ayu tidak perlu resah gitu ya. Karena kan di sini kita tujuannya untuk memecahkan masalahnya Ayu gini. Jadi ibu akan bantu Ayu biar permasalahannya Ayu itu bisa selesai gitu. Kira-kira Ayu mau nggak nih? Ibu tolongin, ibu bantu gitu. Mau nggak? Mau banget dong, Bu, dengan senang hati. Oke deh kalau gitu. Nah, pertama-tama nih ya sebelum kita menyelesaikan permasalahanmu aja gitu ya. Kita kita pahami dulu nih permasalahan yang kamu alami itu apa gitu ya. Ibu mau tanya dulu, kira-kira apa yang hmm, apa yang pengen kamu lakukan gitu? Apa yang kamu inginkan dari ya kalau dilihat dari permasalahan ini tuh kamu pengennya apa gitu? Kalau Ayu sih pengennya ya, Bu, tetap bisa berprestasi di sekolah, Bu. Terus dapat sanjungan dari guru dan teman-teman. Ayu tuh juga pengen tetap bisa menarik perhatian orang-orang di sekitar Ayu, Bu. Terus Ayu juga pengen sih bisa nyenangin orang tua Ayu, Bu. Hmm, kira-kira nih selain itu ada lagi nggak nih yang Ayu pengenin? Hmm, kayaknya gak ada lagi deh, Bu. Ayu sekarang cuma lagi pengen itu aja sih, Bu. Hmm, oke deh. Dari semua keinginannya Ayu itu, kira-kira menurut Ayu nih, gimana cara untuk mewujudkan semua keinginannya Ayu itu? Menurut Ayu, yang pasti sih belajar yang rajin, Bu. Biar Ayu tetap bisa ikut Olimpiade dan lomba-lomba kejuaraan lainnya, Bu. Nah, dengan begitu, Ayu pasti tetap menarik perhatian dan disanjung oleh orang lain, Bu. Dan tentunya juga orang tua Ayu pasti akan ikut senang juga. Hmm, oke, Ayu tetap, tapi ya kalau menurut ibu nih, Ayu itu kalau misalnya belajarnya biasa aja Kak, maksudnya ya belajar seperti biasa aja gitu. Menurut ibu juga kayaknya tetap bisa sih, tetap ya cukup lah gitu. Kamu nggak perlu nambah waktu belajar karena kan Ayu kan emang dari sananya kan udah pintar gitu. Ya menurut ibu kamu belajar secukupnya aja gitu. Tidak perlu berlebihan karena ibu yakin dengan kamu belajar secukupnya itu juga kamu masih tetap bisa berprestasi gitu. Benar juga sih yang dibilang Ibu. Makasih ya, Bu, atas sarannya. Oke deh kalau gitu
kita lanjut aja lagi ya. Kita lanjut buat diskusi nih. Diskusi mengenai keinginan-keinginan kamu, dari keinginan-keinginan kamu itu tadi ya kan, yang kamu uh, pengen tetap berprestasi ya kan, pengen banggakan orang tua juga, terus pengen mendapatkan perhatian dan sanjungan dari orang lain gitu ya kan, semua keinginan kamu itu. Dan dari cara kamu mewujudkannya tadi yang udah kamu sebutin tadi, menurut kamu nih kira-kira ada nggak yang masih menjanggal atau masih kurang, ya menurut kamu kayak aduh ini kayaknya masih kurang deh, atau aduh ini kayaknya gimana ya gitu, agak-agak seperti gimana gitu dari yang udah kamu lakukan saat ini gitu, Hmm, gimana nih? apa ya Bu? Mungkin membangkang dengan orang tua ya Bu. Nah, ayo kira-kira nih dari keinginan kamu tadi ya kan, kan tadi kamu bilang kamu itu pengen nyenengin orang tua kamu ya kan, tapi nih kok kamu membangkang gitu ya kan, kamu tidak nurut sama perintah orang tua gitu. Nah, kalau boleh Ibu tahu nih, Ibu mau tanya, alasannya Ayu kayak gitu tuh kira-kira kenapa? Ya, soalnya kan saya sudah belajar dengan keras ya Bu. Dan juga saya berprestasi juga di sekolah. Jadi terkadang saya malas gitu Bu kalau harus disuruh mengerjakan pekerjaan rumah Bu. Menurut Ibu, Ayu, pekerjaan rumah itu kan ya nggak seribet itu gitu loh, nggak seberat itu untuk dikerjakan gitu loh. Kan cuman ya nyapu, ngepel, ya paling ngepel 3 hari sekali nggak masalah gitu ya kan. Kalau enggak gini deh, cuci piring bekas kamu makan juga itu kan nggak berat tuh ya kan. Lagian nih ya, kalau kamu pengen nyenengin orang tua, menyenangkan hati orang tua kan nggak melulu harus melalui prestasi, kamu ikut olimpiade sana, ikut olimpiade sini gitu. Kamu harus selalu juara satu, juara umum, kan tidak harus seperti itu gitu loh. Dan juga nih ya, menurut Ibu nih, kalau mereka juga nggak ada gitu ya kan, kamu, Ayu nggak bakal bisa gitu merasakan sekolah yang nyaman, yang enak gitu. Ayu juga nggak bisa belajar dengan baik, sampai bahkan punya prestasi gitu, ya kan? Dengan kamu tuh ya cukup jadi anak baik, nurut sama perintah orang tua, nurut sama kata-katanya orang tua juga, itu udah bisa gitu loh menyenangkan mereka, bikin mereka senang gitu. Kira-kira nih menurut Ayu bener nggak yang Ibu omongin? Ya juga ya Bu, benar sih yang dibilang Ibu tadi. Berarti sebenarnya dengan saya bantu Mama cuci piring itu udah bisa bikin Mama jadi lebih senang ya Bu ya. Iya dong Ayu, kamu itu tuh nggak perlu jadi siswa yang paling pinter, paling berprestasi gitu. Cukup kamu ya bantu mama cuci piring, habis kamu makan langsung dicuci, itu udah bikin mama senang gitu loh. Dan tidak juga harus melalui prestasi-prestasi itu kamu bisa mendapatkan sanjungan dari orang lain gitu loh. Maksud Ibu, kalau misalnya kamu pengen disanjung sama orang lain, pengen diperhatikan sama orang lain gitu ya kan, pengen dapat perhatian dari orang lain juga, kamu jadi anak baik gitu loh. Kamu menolong teman yang lagi kesusahan gitu juga, pasti teman-teman, wah ini Ayu baik banget. Nah, pasti gitu, ya kan? Orang tua juga begitu. Kalau misalnya kamu membantu eh, orang tua kamu cuci piring aja, pasti mama langsung mikir, wah Ayu kok baik banget ya gitu,
mau bantuin mama cuci piring di rumah gitu. Padahal kan dia di sekolah capek ada segala macam. Itu udah cukup untuk bikin hati mama itu senang gitu. Berarti sebenarnya Ayu cukup menjadi anak yang baik aja, udah ya Bu ya. Tapi kalau Ayu tetap ingin berprestasi di sekolah, tetap boleh kan ya Bu ya? Iya, ayo dengan kamu cukup jadi anak baik aja. Kamu itu semuanya tadi keinginan-keinginan kamu itu tuh pasti bisa terwujud dengan mudah gitu kan. Kamu juga perlu kasih ucapan terima kasih gitu loh kepada orang-orang yang selama ini ngedukung kamu untuk mendapatkan prestasi itu gitu. Kamu bilang, makasih ya teman-teman, ibu guru, terutama orang tua kamu sudah mendukung Ayu, udah mau bareng-bareng sama Ayu, bantuin Ayu untuk bisa mencapai prestasi-prestasi yang Ayu dapatkan sekarang gitu. Untuk prestasi Ayu, ya pasti Ayu tetap boleh dong berprestasi di sekolah. Bahkan sekolah pasti bangga sekali punya siswa seperti Ayu. Kan mengharumkan nama sekolah. Hehe, oke Bu, siap. Oke deh. Jadi nih, untuk kedepannya, kira-kira Ayu tahu nggak? Ayu itu harus ngapain? Jelas tahu Bu, yang pertama Ayu itu harus jadi anak yang baik dan nurut sama orang tua, biar mereka tambah seneng. Nah, kemudian yang kedua, Ayu harus mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung Ayu selama ini. Nah, dan yang ketiga ini, Ayu juga harus tetap konsisten belajar, Bu, biar bisa membanggakan sekolah dan orang di sekeliling Ayu, terutama keluarga dan orang tua Ayu, Bu. Nah, pinter. Jempol dua buat Ayu gitu. Ya kan? Ayu udah tahu nih Makasih, kan? Bu. Iya, sama-sama Ayu. Udah sekarang berarti Ayu udah tahu nih kira-kira apa nih yang harus Ayu lakukan ya buat memenuhi semua keinginan-keinginan Ayu tadi, ya kan? Keren banget deh ya, Ayu. Oke deh, kalau gitu Ayu, eh sepertinya nih cerita-cerita kita hari ini tuh udah selesai deh. Udah panjang banget kan ya tadi kita cerita-cerita, ya kan? Tapi sebelum itu nih, sebelum Ibu mengakhiri cerita kita hari ini, Ibu pengen bikin kesimpulan deh dari cerita panjang kita. Oke? Oke, Bu, siap. Nah, oke. Berarti tadi kan pas Ayu cerita nih ke Ibu kan kamu tuh sukanya bukan sukanya sih, kamu tuh suka kayak sering marah-marah sama orang tua, terus tidak mendengarkan perkataan orang tua, tidak mendengarkan nurut sama perintah orang tua, ya kan? Kamu juga merasa kalau kamu itu tuh hebat seperti sekarang, punya prestasi dan segala macam, jadi kamu tidak perlu orang tua gitu, ya kan? Terus juga kamu terkadang itu juga suka abai gitu loh sama sekitar kamu, ya kan? Karena kamu berpikiran bahwa aku sudah berprestasi dan berarti sepatutnya aku disanjung sama orang lain. Nah, sepatutnya orang lain memperhatikanku, begitu, ya kan? Nah, kemudian tadi setelah itu kita cari-cari tahu nih keinginan kamu apa, terus bagaimana cara mewujudkan keinginan kamu. Terus sekarang juga Ayu sudah tahu ya kan bagaimana caranya Ayu untuk mewujudkannya, sudah tahu apa rencana-rencana yang akan dilakukan, yang harus dilakukan untuk mewujudkan keinginannya Ayu. Benar kan? Iya, Bu, benar begitu. Oke deh, kalau begitu berarti Ayu udah udah paham nih, udah pinter gitu ya kan.
Berarti nanti tinggal pelaksanaannya aja nih, kan? Tenang, nanti kita coba perlahan-lahan. Kita coba sama-sama. Ibu pasti akan dampingi Ayu sampai Ayu bisa mendapatkan, mewujudkan semua keinginan-keinginan Ayu yang tadi ya. Oke Bu, siap. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Ayu. Tetap semangat ya. Belajar yang cukup, jangan terlalu diforsir, apalagi sampai sakit begadang-begadang begitu, ya kan? Nggak usah, nggak perlu gitu, ya kan? Belajar yang cukup. Karena ibu tuh yakin Ayu tuh kan sudah pintar begitu ya kan. Tidak perlulah belajar yang terlalu diforsir sampai subuh begadang begitu ya kan. Nah, Ayu sudah pintar, jaga kesehatan gitu loh. Oke, Oke Bu, siap. Siap. oke deh kalau begitu. Nah, sekarang berarti cerita-cerita kita hari ini sudah selesai gitu. Ayu sudah boleh meninggalkan Zoom-nya sekarang, siapa tahu ada kerjaan lain ya kan yang pengen dikerjain atau ada PR gitu dari guru mata pelajaran ya kan. Ayu bisa kerjakan begitu. Oke Bu, ayo izin keluar dulu dulu ya Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan pengertian dari Ibu. Iya, sama-sama Ayu. Terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya buat ibu, buat kita cerita-cerita nih gitu ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Dadah. Dadah.